Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Jadi perkara keempat dari hal-hal yang batalkan wudu, yaitu menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, baik yang disentuh kemaluannya orang lain yang mahram atau bukan mahram. Perihal ini bisa batalkan wudu jika syarat-syaratnya terpenuhi. Kita ketahui yang batalkan wudu yang pertama kali adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Itu bisa batalkan wudu dengan berapa syarat? 5. Syarat yang pertama, khuruju syai', keluarnya sesuatu, lain hanya masuknya sesuatu. Syarat yang kedua, yakinan, lain hanya kalau ragu apakah keluar sesuatu tidak, itu hukumnya tidak batalkan wudu. Syarat yang ketiga, min hayyin, dari orang yang masih hidup. Lain hanya kalau menurut jenazah sudah kita wudukan kemudian apa? Kemudian keluar sesuatu dari dia, maka tidak batalkan wudu. Yang keempat, min wadihin, dari orang yang masih jelas laki atau jelas perempuan, itu yang batalkan wudu. Yang kelima, min gubul atau dubur, dari kemaluan. Lain hanya kalau dari mana? Kalau dari mulut atau dari telinga, misalnya mulut muntah. Satu orang muntah, apakah batal wudunya? Tidak batal wudu. Jadi perkara yang pertama, perkara yang batalkan wudu ada berapa? Perkara yang batalkan wudu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4 perkara batalkan wudu. Perkara yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur. Kita ketahui bahwa keluar sesuatu dari kubur atau dubur ini bisa batalkan wudu dengan berapa syarat? Dengan 5 syarat. Ini harus hafalkan ini. Harus dihafalkan. Karena kita masih ngambil dari secara global, kemudian berinjasi, kemudian akan diberi jelas nanti dari sini. Nah, kalau sudah kita ujungnya yang sebelah sini, rating pertama ini kita tidak hafal, sulit untuk masuk paham yang sini. Ini bertahap kita turun. Terus kemudian yang kedua yang batalkan wudu apa? Hilangnya akal pikiran. Hilangnya akal pikiran dari seseorang itu bisa batalkan wudu. Nah, sedangkan kategori akalnya pikiran itu bisa terjadi dengan salah satu dari 4 perkara. Salah satu dari berapa? 4 perkara. Yang pertama, tidur. Yang kedua, gila. Yang ketiga, pingsan. Yang keempat, mabuk. Kalau sudah satu dari 4 perkara ini terjadi pada diri seseorang, maka hukum wudunya dianggap batal. Yang pertama apa? Tidur. Tidur bisa batalkan wudu. Lain hanya kalau ngantuk, sebagaimana yang kita bahas. Yang kedua, gila. Kalau gila seseorang gila nasallallahu alaihi meskipun 1 menit setelah wudu, maka hukum wudunya jadi batal. Yang ketiga, pingsan. Kalau pingsan meskipun setelah wudu, meskipun kurang 1 menit 2 menit kemudian sadar lagi, batal wudunya. Yang keempat, mabuk, meskipun mabuknya disengaja atau tidak disengaja, maka hukum wudunya jadi batal. Perkara yang pertama yang batalkan wudu yaitu apa? Tidur. Nah, tidur ini katanya ulama bisa batalkan wudu kalau 4 syaratnya terpenuhi. 4 syaratnya terpenuhi. Apa syarat pertama? Muqaddil khilqah. Tubuhnya itu tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, sedang. Sebab kalau terlalu gemuk, posisinya dia bisa nutup. Kalau terlalu kurus begitu juga. Yang kedua, al-yastayqidh 'ala al-halati nama 'alaiha. Mestinya tidurnya begini dan berdiri, bangunnya pun juga berdiri, duduk. Bukan terus tidurnya begini, bangun-bangun sudah pakai selimut sama batal. Yang ketiga, dalam al-mutamakkin maq'adatahu min al-ard, mutamakkin duduk seperti ini atau duduk seperti tasyahudul awal. Posisi duduknya itu duduk seperti duduk tarabbuk seperti ini, atau iftirash seperti tasyahudul awal. Lain hanya kalau duduknya seperti tasyahudul akhir atau miring dan lain-lain, itu batal gitu. Yang keempat
keempat Allah yukhbirahu ma'sum min daruri. Tidak ada satu orang adil, orang yang soleh ngabarkan kepada dia bahwa anak dengar waktu kau tidur tadi itu keluar sesuatu dari kemaluan angin atau lainnya. Lah kalau ada yang ngabarkan begitu maka batal wudunya. Itu berarti kita ketahui perkara kedua yang batalkan wudu hilangnya akal pikiran. Hilangnya akal pikiran bisa terjadi dengan satu dari empat perkara. Yang pertama tidur, dan tidur ini bisa batalkan wudu kalau empat syaratnya, tidak batalkan wudu kalau empat syaratnya terpenuhi. Baik, perkara yang ketiga yang kita bahas kemarin apa? Hari Rabu. Yang batalkan wudu apa? Persentuhan antara laki-laki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah. Nah, persentuhan antara laki-laki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah ini bisa batalkan wudu kalau 5 syaratnya terpenuhi. Oke. 5 berapa? 5 syarat terpenuhi. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama ikhtilaful jins, laki dan perempuan. Jadi perbedaan jenis. Lain hanya kalau laki nyentuh laki-laki, perempuan nyentuh perempuan, batal wudu. Syarat yang kedua, kabira ini telah dewasa, kedua-duanya telah dewasa. Syarat yang kedua. Lain hanya kalau orang dewasa nyentuh anak kecil. Misalnya orang laki-laki dewasa nyentuh anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dah batal wudunya. Yang ketiga, begitu juga kalau sebaliknya, misalnya orang perempuan dewasa nyentuh anak kecil laki-laki, dah batal wudunya. Syarat yang ketiga, ajnabiyah ini tidak ada bainahuma, tidak ada di antara keduanya hubungan mahram. Sudah kita bahas kemarin, berapa setiap mahramnya kita? 18. Setiap kita mempunyai 18 mahram. 18 mahram ini sebagaimana kita ketahui kemarin, 18 ini dibagi berapa? 3. 7 dari jalur nasab, 7 dari jalur susuan, dan 4 dari jalur pernikahan. Jadi maharimnya orang itu ada berapa? 18. 7 dari nasab. Siapa 7 dari nasab itu? Yang pertama ibunya kita. Yang kedua saudari kita. Yang ketiga anak dari saudara kita, putri dari saudara kita. Yang keempat putri dari saudari kita. Yang kelima amma, saudarinya abah. Yang keenam saudarinya ibu. Ini semua dari nasab. 7 dari rogoh sama juga susuan, sama seperti nasab. Yang keempat, yang ketiga ini 4 orang dari jalur pernikahan, yaitu siapa? Ibu mertua, ummu zaujah. Yang kedua, bintu zaujah, putrinya istri kita selain dari kita. Itu namanya mahram dari jalur pernikahan, putri istri, putrinya istri. Yang ketiga, zaujatul ibn. Zaujatul ibn ini istri dari anaknya kita, mantunya kita. Kita punya anak laki, dia punya istri. Nah itu mantunya kita, tidak mahram bagi kita, tidak batal wudu. Yang keempat, zaujatul ab. Zaujatul ab ini istri dari abah kita selain ibu kita. Itu kan abahnya kita bisa menikah lagi dengan seorang perempuan, dan istrinya itu mahram bagi kita, tidak batal wudu bagi kita. Itu 4 perkara dari mana? Dari jalur pernikahan. Nah, syarat yang kedua dari sini, ini syarat yang ketiga ini berhubungan dengan ini. Syarat yang ketiga bahwa tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Jadi nyentuh perempuan ajnabiyah bisa batalkan wudu jika 5 syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama apa barusan? Ikhtilaful jins. Ini laki dengan perempuan. Lain hanya kalau sama-sama laki atau sama perempuan. Ya. Yang kedua, dewasa. ayakun kabiranya dewasa. Ini dewasa. Keduanya dewasa. Zaid dewasa. Ini masalah Zainab dewasa. Lain hanya kalau Zaid anak kecil, Zainab orang besar atau sebaliknya. Yang ketiga, laisa bainahuma mahramnya, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Jadi siapa mahram itu? Ini 18. Dulu ya. Yang keempat,
bighairi ha'il, tanpa ada penghalang. Dan hanya kalau dengan penghalang, misalnya Zaid megang tangannya perempuan tapi dengan penghalang kain misalnya, meskipun kainnya tipis, gitu. Batal wudunya? Tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Kenapa? Karena ada penghalang. Yang kelima, aikuna basyara. Lain hanya apa? Lain hanya kalau bukan basyara, bukan kulit. Seperti apa? Gigi. Yang kedua, kuku. Yang ketiga, rambut. Itu tidak batalkan wudu. Misalnya satu orang ajnabi megang rambutnya orang ajnabi, ya tidak batal wudunya. Megang giginya tidak batal wudunya. Megang kukunya tidak batal wudu. Bukan kulitnya kuku, tapi kukunya itu sendiri. Kenapa? Karena di tiga tempat ini katanya para fuqaha tidak bisa menyebabkan timbulnya syahwat. Lain hanya di selain tiga ini, makanya membatalkan wudunya. Ya. Ini perkara apa? Perkara yang ketiga. Sudah kita bahas kemarin. Yang keempat sekali yang akan kita bahas yang batalkan wudu, yaitu nyentuhnya seseorang kepada kemaluan. Nah, kemaluannya siapa? Kemaluannya dia sendiri atau kemaluannya orang lain? Nah, orang lain yang disentuh meskipun besar atau kecil, meskipun orang besar atau orang kecil, tidak ada bedanya anak kecil, semua batalkan wudu. Jadi menyentuh kemaluan itu bisa batalkan wudu kalau nyentuhnya dengan butunul asabi. Butunul asabi di bagian dalam dari jari-jari tangan, atau batnul kaf, telapak tangan di bagian dalam. Ini membatalkan wudu. Lain hanya kalau kita nyentuhnya dengan ini, dhuhrul asabi. Misalnya nyentuh kemaluan dengan gini, pakai ini, tidak batal wudu. Atau pakai gini, tidak batal wudu. Atau begini, tidak batal wudu. Atau ujungnya ini, tidak batal wudu. Yang batal wudu hanya kalau batnul kaf ini sama butunul asabi ini. Ini yang batalkan wudu. Begitu. Kalau nyentuhnya dengan dhuhr dan lain-lain tidak batal wudu, itu Imam Syafi'i, khilafan dari Imam Ahmad. Lainnya kalau nyentuhnya pakai ini, tidak batal wudu. Misalnya nyentuh kemaluan sendiri pakai tangan sini, tidak batal wudu, karena batal wudu ini sama ini, bas. Ini hanya batalkan wudu. Lainnya tidak batalkan wudu. Ini dimaksud dengan kemaluan itu sendiri. Lah, lain hanya kalau buat kemaluan, misalnya buat rambut kemaluan dan sekitar kemaluan, tidak batalkan wudu. Yang batalkan wudu hanya khusus kemaluan. Kemaluan depan atau belakang itu menyebabkan batalkan wudu. Lain hanya kalau sekitarnya kemaluan tidak membatalkan wudu. Ini apa ya? Yang saya Almas pada diri sendiri atau orang lain meskipun masih bayi. Nah, meskipun masih bayi, kadang ibu misalnya ngelihat anaknya bayi masih nangis, kencing, dibersihkan dulu. Setelah dibersih langsung mau sholat, tak boleh. Kalau nyentuh. Oke, ibu misalnya setelah wudhu dia anaknya kencing mau dibersihkan dulu, mau sholat langsung mau wudhu, tak boleh. Harus apa? Harus wudhu lagi. Kenapa? Karena telah nyentuh kemaluan. Nah, kemaluan nggak saya diam si kecil meskipun karena menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudu meskipun yang disentuh anaknya sendiri dan meskipun anaknya masih bayi umur sehari. Selama nyentuh kemaluan maka batalkan wudu. Ya. Dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam. Ya, dengan telapak tangan ini atau jari-jari bagian dalam. Lain hanya kalau telapak bagian luar atau jari bagian dalam batalkan wudu. Ayo. Maka dapat membatalkan wudu meskipun tidak sengaja tak kalam. Meskipun nyentuhnya tidak sengaja, saya tidak sengaja disentuh sendiri, batal wudunya. Sengaja atau tidak sengaja membatalkan wudu. Ayo. Sebagian masalah yang dapat membatalkan wudu di atas telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan radhiyallahu anhu dalam mutiara syairnya Mujibul kharij min sabili ghairu. Ini mujibuhu perihal yang mewajibkan kita wudu. Mujibuhu al-khariju min sabili, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Ini bagian pertama. Ayo. Ghaira maniyin. Ghaira maniyin, selain mani. Keluarnya sperma tidak batalkan wudu, cuma mewajibkan mandi. Kalau keluar dari seseorang, misalnya apa? Misalnya kencing atau madi atau wadi atau darah atau apapun yang keluar dari kemaluannya dia,
batalkan wudu kecuali keluarnya apa? Keluarnya sperma, tidak batalkan wudu. Ya. Mujibut taghsili. Mujibut taghsil. Karena mewajibkan sperma itu tidak mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudu, akan tentu mewajibkan mandi. Ya. Kada zawalul aqli la binaumi kull. Kada zawalul aql. Mana hilangnya akal pikiran. Hilangnya akal pikiran ini golongan yang kedua. Bisa batalkan wudu kalau terjadi dengan satu dari 4 perkara. Ya. La binaumi kull. La binaumil kull. Kalau ini lain hanya kalau dengan tidur yang telah terpenuhi syarat-syaratnya. Ayo. Mumakkinin walam sumar'atin rajul. Nah, mumakkinin itu tabik lilih jinnu. Terus yang ketiga, perihal yang ketiga, walam sumar'atin rajul. Persentuhan laki-laki ajnabi kepada kulitnya perempuan ajnabiyah yang telah terpenuhi syaratnya berapa? 5. Kalau 5 syaratnya terpenuhi, maka persentuhan tersebut menyebabkan wudunya keduanya, baik yang nyentuh atau yang disentuh batalkan wudu. Ada pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang kesentuh tidak batal, yang nyentuh yang batal. Wal malmusu kalamisin fil azhar, katanya Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj. Wal malmusu kalamisin, yani yang kesentuh sama hukumnya orang yang nyentuh fil azhar menurut pendapat yang azhar yang kuat. Tapi ada muka fil azhar mengatakan wal malmusu kalau anak tidak sengaja jarang anak disentuh, bukan anak nyentuh dia. Maka menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah anak dapat tadi yang batal. Tapi pendapat yang kuat tidak ada bedanya antara anak sama dia sama-sama batal, antara yang nyentuh sama yang disentuh. Ayo. La mahramin wa ha'ilun linabdika. La mahramin. Nah, nyentuhnya mahram ini 18 orang tidak batalkan wudu. Cuman sunnah bagi kita, kalau kita sudah wudu terus akan sholat fardu, jangan nyentuh mahramnya dulu kecuali setelah selesai sholat fardu. Kenapa? Khurujan min khilaf man qala bi anna lamsal mahram yumdidul wudu. Jadi meskipun tidak batal wudu, kita nyentuh ibu kita sendiri, kita nyentuh putrinya kita sendiri, kita nyentuh ponakannya sendiri, meskipun tidak batal wudu, cuman yang lebih utama kita tidak nyentuh mereka kecuali setelah selesai sholat fardu. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan menyentuh mahram 18 ini juga batalkan wudu, sama ada bedanya. Kenapa? Karena mereka mengambil zahir ayat mengatakan awla mastumun nisa, persentuhan antara perempuan dan laki-laki membedakan wudu. Meskipun di ayat itu sudah dibedakan antara mahram dan tidak mahram. Para ulama menyebut mengkhususkan dari hadisnya Rasulullah SAW. Kan Imam Haddad, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau kalau sudah wudu mau sholat fardu, itu beliau tidak mau nyentuh kerabatnya kecuali setelah selesai sholat fardu, supaya khurujun min khilaf. Wahailun linabdika. Wahil nantika betul. Menyentuh kemaluan sendiri dengan batal. Ya. Wa masufan li basyarin fi batnika. Wa masufan li basyar. Nah, syarat kelima kadang ini, kemaluan yang disentuh adalah kemaluannya manusia. Jadi menyentuh kemaluan ini bisa batalkan. Yang pertama menyentuhnya dengan batinil kaf atau butunil asabi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ikut basyar. Lain hanya kalau kemaluannya hewan kita sentuh, batal wudunya kita tidak. Harus kemaluannya basyar ini. Harus kemaluannya manusia. Yang syarat yang ketiga al-yaqa alal isim, masih terdapat nama. Lain hanya kalau misalnya la sama Allah naudzubillah, ada kemaluan yang terputus-putus kecil-kecil sehingga sampai tidak ketemu bentuknya. Terus kita sentuh, batal wudu, tidak batal wudu. Tidak batal apa? Tidak batal wudu. Faedah yang pertama, perbedaan antara al-lamsu dan al-lamas. Al-masuk. Pertama al-lamas yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan dinamakan al-lams, persentuhan. Lain hanya kalau al-mas ini nyentuh kemaluan. Jadi perkara yang ketiga yaitu yang batalkan wudu, nyentuh antara laki-laki dan perempuan ajnabi dengan perempuan ajnabi yang batalkan wudu. Perkara yang keempat nyentuh kemaluannya sendiri.
Lah, nyentuhnya tangan seorang laki-laki ajnabi kepada perempuan ajnabiyah dinamakan al-lams. Kalau nyentuh kemaluannya sendiri dinamakan al-mas. Masu. Begitu ya. Lah bedanya al-lams dengan masnya apa ya? Perbedaan hukum antara al-lams dan al-mas terjadi pada beberapa masalah sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini. Yang pertama, hukum al-lams, batal wudu yang disentuh dan yang tersentuh. Oke, sekarang seorang laki ajnabi menyentuh perempuan ajnabiyah, siapa yang batal? Dua-duanya yang batal. Zaid menyentuh Zainab, Zaid batal, Zainab batal wudunya. Gitu ya. Lain halnya kalau emas, misalnya Zaid nyentuh kemaluannya Umar, hukumnya apa? Yang batal yang Zaid, yang Umar enggak. Itu bedanya antara lamas sama al-mas. Ya. Hukum al-lams batal wudu yang menyentuh dan tidak batal wudu orang yang tersentuh. Ya, al-mas ya. Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, batal wudu dengan terjadinya persentuhan pada seluruh anggota badan. Nah, kalau al-lams itu persentuhan antara laki ajnabi dan perempuan ajnabi, tidak ada bedanya, bukan kemaluan aja, di semua tempat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nyentuh telinganya ajnabiyah batal. Megang tangannya laki ajnabi batal. Di semua tempat, megang kakinya batal. Semua tempat batal wudu. Lain hanya kalau al-mas yang keempat, hanya khusus di kemaluan aja. Jadi Z megang bakar, kalau megang seluruh tubuhnya tidak batal, kecuali kalau megangnya di kemaluan baru batal. Ya. Hukum al-lams hanya khusus pada kemaluan saja. Ya. Ketika disyaratkan terjadinya perbedaan jenis kelamin. Nah, syarat yang ketiga daripada syarat-syaratnya yang batalkan wudu di al-lams, yaitu harus terjadi perbedaan kelamin. Seperti masalah ketiga ini, laki nyentuh perempuan ajnabiyah. Laki hanya kalau laki nyentuh laki atau perempuan nyentuh perempuan maka tidak batal wudu. Begitu. Itu kalau siapa? Al-lams. Tapi kalau al-mas, ada bedanya. Laki nyentuh kemaluannya laki-laki batal, perempuan nyentuh kemaluannya perempuan batal. Ini apa ya? Yang keempat, disyaratkan keduanya telah masuk usia dewasa. Iya, yang keduanya telah masuk usia dewasa. Jadi kalau al-lams sekarang laki ajnabi nyentuh perempuan ajnabiyah, itu supaya batal kalau dua-duanya telah dewasa. Lain hanya kalau salah satunya dewasa, pada yang lain tidak dewasa, tidak batal wudu. Bismillah. Lain hanya kalau al-mas di sini. Tidak ada bedanya. Orang laki-laki umur 90 tahun nyentuh anaknya masih umur sehari, batal wudunya dia. Begitu apa ya? Yang kelima, disyaratkan tidak ada hubungan mahram. Ya, kalau lames ini tidak boleh ada hubungan mahram di sini. Kalau ada hubungan mahram tidak batal. Tapi kalau sudah lemas, tidak ada bedanya mahram apa selain mahram. Ya. Yang keenam, terjadi pada dua orang. Al-lames tidak mungkin terjadi persentuhan kecuali antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Kalau al-mas atas dia sendiri, nyentuh kemaluannya sendiri batal al-mas. Kalau al-lames, mungkin kecuali dia dua orang. Ya. Ketujuh, batal wudu dengan terjadinya persentuhan pada seluruh anggota badan. Iya. Sama ya. Batal wudu jika menyentuh pada telapak tangan bagian dalam. Nah. Faedah yang kedua, memegang atau menyentuh kemaluan setelah berwudu. Nah, ini sering terjadi kadang. Sebagian orang mandi di sungai, kemudian wudunya di sungai juga. Waktu mau keluar, mau naik dari sungai, nutupin kemaluannya sendiri dengan tangannya. Setelah itu pakai bajunya masuk ke musola sholat. Lah bagaimana wudunya dia? Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, wudunya menjadi batal karena faktor sebab yang keempat, yaitu apa? Menyentuh kemaluan sendiri. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan mengatakan menyentuh kemaluan sendiri itu tidak batalkan wudu. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh kemaluan sendiri itu batalkan wudu berdasarkan hadis man masda dzakarahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya maka berwudulah kalian.
Ada sebagian ulama mengatakan bahwa menyentuh kemaluannya sendiri tidak batalkan wudhu, sama kayak menyentuh kita pahanya kita setelah wudhu, sama kayak kita menyentuh kakinya kita setelah wudhu, sama kayak kita menyentuh telinganya kita setelah kita wudhu, tidak batalkan wudhu. Kenapa? Karena semua anggota tubuhnya kita. Pakai hadis yang lain, waktu Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah nyentuh kemaluan itu bisa batalkan wudhu? Katanya Rasulullah, innama huwa bad'atun min. Itu hanya sebagian anggota tubuh kita, dengan pengertian tidak batalkan wudhu. Itu menurut sebagian ulama. Jadi yang intinya, misalnya kita lihat orang sudah bertahun-tahun, ini kalau mandinya di sungai, wudhunya di sungai, begitu mau keluar tutupi kemaluannya dengan tangannya, setelah itu pakai sarungnya sholat di musola. Sudah kayak gini bertahun-tahun. Nah, kalau kita kabarkan suruh qadha sekian tahun sholatnya, itu akan berat bagi dia. Tapi kita perintahkan untuk bertaklid atas apa yang telah lalu, dan untuk yang apa di kemudian hari harus perhatian. Pakai pendapat yang lebih kuat, yaitu pakai pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan sendiri dapat menyebabkan batalnya wudhu. Contoh, bagaimanakah perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum memegang atau menyentuh kemaluan setelah berwudu? Apakah dapat membatalkan wudu? Terdapat 4 pendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i, dapat membatalkan wudu jika menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Nyentuh telapak tangan bagian dalam ini bisa membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i, ya. Meskipun dengan syahwat atau tidak. Tidak beda-bedanya, nyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain, meskipun dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, itu semua batalkan wudu. Ayo. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang keempat nyentuh kemaluan. Jadi apa ya? 2. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, tidak membatalkan wudu meskipun menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Menurut pendapatnya Abu Hanifah tidak batalkan wudu. Pendapat Abu Hanifah ngambil hadis yang waktu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah nyentuh kemaluannya sendiri itu batalkan wudu? Rasul menjawab, katakan tidak. Innama huwa bad'atun minka. Itu hanya kemaluanmu itu hanya sebagian dari anggota tubuhmu. Sama kayak kamu menyentuh kakimu, sama kayak kamu menyentuh kepalamu, sama menyentuh pahanya kamu. Itu sama. Itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i yang mengatakan batalkan wudu mengambil hadis Rasulullah juga yang mengatakan man massa dzakaru balik ya tawaddu. Ayo. Meskipun dengan syahwat atau tidak. Meskipun dengan syahwat atau tidak, menurut Abu Hanifah. Ayo. Ketiga, menurut pendapat Imam Malik, dapat membatalkan wudu jika menyentuh dengan syahwat. Imam Malik mengatakan menyentuh kemaluan ini, megang kemaluan ini bisa batalkan wudu kalau nyentuhnya dengan syahwat. Tapi kalau nyentuhnya tanpa syahwat, tidak batalkan wudu. Keempat, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dapat membatalkan wudu yaitu dengan menyentuh telapak tangan bagian dalam dan bagian luar. Imam Ahmad bin Hanbal lebih berat dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan batal wudu dengan bagian dalam dan bagian luar. Imam Syafi'i mengatakan apa? Bagian dalam aja. Imam Ahmad bin Hanbal lah, dalam dan luar bisa batalkan wudu. Jadi kita ketahui batal Imam Syafi'i hukumnya apa? Batalkan wudu hanya dengan bagian dalam, meskipun dengan syahwat atau tanpa syahwat, meskipun punyanya sendiri atau punya orang lain. Yang kedua mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Tidak membatalkan wudu mutlaqan meskipun dengan syahwat atau tanpa syahwat. Yang ketiga mazhab siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa? Kalau dengan syahwat batalkan, tapi kalau tanpa syahwat tidak batalkan. Yang keempat mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, lebih berat dari Imam Syafi'i. Kalau dengan bagian dalam atau bagian luar semua batalkan. Jadi kenapa kita pelajari istilahnya mazhab? Agar kalau kita lagi butuh bisa kita gunakan. Atau ada orang yang membutuhkan bisa kita kabarkan. Bukan kita fatwa. Bukan kita fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya ngabarkan kepada mereka bahwa hukumnya ini menurut ulama begini, menurut Imam Fulan begini, Fulan begini, Fulan begini, Fulan begini, supaya Pak, supaya dia ngambil untuk dia sendiri terserah. Alas untuk itulah lalu misalnya satu orang terjadi tiap hari dia mandinya di sungai, wudunya di sungai, begitu keluar ditutupin kemaluannya dan sholat. Nah ini terjadi berhari-hari, sudah bertahun-tahun. Kalau mau disuruh qadha, saya kira mampu dia. Kalau bisa tidak mampu misalnya,
Ya kita jelaskan menurut pendapatnya yang kuat dalam Syafi'i harus diqadha sekian tahun yang inti tinggalkan. Ada pendapatnya ulama yang lain itu tidak harus diqadha. Karena seperti Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal wudu. Ya. Ringkasan hukum apabila kemaluan bagian depan atau belakang tertutup. Faedah kemaluan bagian depan atau belakang tertutup kemudian dibuatkan lubang untuk keluarnya kotoran. Sekarang Rasulullah ya ada sebagian orang tidak bisa buang air kencing dari tempat yang biasa keluar, yang obat plastik dari mulai dia lahir. Kemudian dibuatkan lubang di sini. Rasulullah seperti selang itu. Nah, hukumnya bagaimana? Apakah keluarnya air kecil mungkin dari lubang tersebut batalkan wudu? Mungkin ya. Contoh, apakah hal tersebut dapat membatalkan wudu? Jawab, perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kemaluannya tertutup dari semenjak lahir. Dari mulai lahir, masalah afiyah, bayi ini tidak bisa buang air kecil. Ketutup lubang kemaluan. Nah, bagaimana hukumnya ya? Maka batal wudunya dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat meskipun di bawah lambung. Nah, Maidah. maka keluarnya air kencing dari lubang yang dibuat oleh dokter itu batalkan wudu meskipun di bawahnya lambung atau di atasnya lambung lubangnya tersebut. Tidak ada bedanya. Kenapa? Kenapa? Karena ini bayi dari mulai lahir sudah tertutup. Lain hanya kalau enggak dulu waktu dia bayi sampai dia masuk usia balik itu tidak ada masalah dia. Terus kena penyakit nasallallahu afiyah sehingga tertutup tidak bisa keluar dari tempat biasanya harus dibuat lubang. Itu harus diperinci antara di bawahnya lambung atau di atasnya lambung. Ya. Atau dari rongga yang terbuka atau tidak. Ya. Hal ini menurut pendapat Dari rongga terbuka seperti dari mulut atau keluar dari hidung, keluar dari telinga. Misalnya kalau kamu keluar dari tempat-tempat tersebut tetap batalkan wudu. Ya. Karena insidadul asli. Kita punya namanya insidadul asli, namanya insidadul arid. Kalau insidadul asli artinya dari mulai lahir anak ini sudah memang tidak bisa keluar air kencing dari kemaluannya dia sendiri. Ketutup katanya dokter. Ayo. hal ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, sedangkan menurut Imam Romli dan Imam Khatib tidak membatalkan wudu jika keluar dari rongga badan yang terbuka. Katanya Imam Romli dan Imam Khatib kalau keluarnya kita punya dua bahasan ya. Kita bahasan apa? Jadi bagaimana hukum kalau kita buatkan lubang baru dari lubang karena lubang yang apa kemaluan sendiri sudah keluar itu. Ada dua orang, ada kalanya insidatul asli, ada kalanya insidatul arid. Insidatul asli apa insidatul asli artinya? Dari mulai lahir dia sudah tidak bisa keluar. Nah, ini nanti dibagi dua. Insidatul asli dibagi dua. Ada kalanya dari anggota tubuh yang terbuka, ada kalanya selain anggota tubuh yang terbuka. Anggota tubuh terbuka mana misalnya hidung, berlubang, terus mulut, telinga, ini terbuka. Kemaluan depan, kemaluan belakang itu anggota tubuh terbuka. Atau selain anggota itu terbuka. Kalau selain anggota tubuh yang terbuka, itu maka batalkan wudu sudah. Tidak ada perbedaan antara ulama. Tapi kalau sudah dari anggota wudu yang terbuka, berarti ada perbedaan antara Ibn Hajar sama Rabi dan Khatib. Ini Ibn Hajar mengatakan batal wudu, Rabi dan Khatib tidak. Ya. Terus? Dua. Jika tertutup karena sebab penyakit. Nah ini tuh, karena yang kedua. Sebab yang pertama apa? Kalau yang pertama dari mulai lahir dia sudah tertutup. Yang kedua keadaan yang kedua enggak, dari mulai lahir dia normal. Buang air kecil dari kemaluannya di sini normal. Cuma nasallallahu afiyah kena penyakit sehingga tidak bisa keluar kata dokter halas dari tempat sini. Harus kita buatkan lubang baru. Nah, kita lihat nanti jadi dibagi jadi dua lubangnya ini. Ayo. Bukan dari semenjak lahir, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Yang pertama, jika dibuatkan lubang di bawah lambung dan kemaluan yang asli tertutup. Nah, kita lihat lubangnya di bawah lambung apa di atasnya? Jadi, kalau dibuatin lubang di bawah lambung dan kemaluan asli ditutup, itu batalkan wudu ya. Maka batal wudu dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat. Dari dua ya.
Meskipun yang keluar adalah sesuatu yang wajar seperti genting atau tidak wajar seperti darah, ya, batu dan lain-lain, ya. Jika dibuatkan lubang di bawah lambung dan kemaluan yang asli terbuka. Jadi kalau sudah insidah al-arid dibagi dua, di bawah sama di atas lambung. Kalau di bawah lambung dibagi dua, yang asli ditutup, yang asli dibuka. Nyambung udah? Jadi apa? Insidat, diarid, terus dibagi dua apa? Di atas lambung. Sedangkan kemaluan apa? Kemaluan yang asli ditutup. Ini batalkan wudu. Kalau sekarang di atas lambung, cuma insidat yang kemaluan asli dibuka, hukumnya gimana? Ya. Atau dibuatkan lubang di atas lambung dan kemaluannya yang asli tertutup. Nah, ini ada, ya. Ini di bawah lambung, ya. Maka tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Coba ini ulang. Jika dibuatkan lubang di bawah lambung dan kemaluan yang asli terbuka. Di bawah lambung. Ini omongan semua di bawah. Kita punya di atas. Ini di bawah. Ini di atas. Kalau sudah di bawah dibagi dua kan? Yang pertama apa? Kalau kemaluan asli ditutup, hukumnya apa? Batal wudu. Tapi kalau di bawah itu cuma dibuka, ini dibuka, atau di atas, dua-duanya ini hukumnya sama ini. Tidak batalkan wudu. Tidak batalkan wudu. Ya. Atau dibuat lubang di atas lambung dan kemaluannya yang asli tertutup, maka tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Nanti apa ya? Dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat, meskipun yang keluar sesuatu yang wajar seperti air kencing atau yang langka seperti batu. Iya. Hal ini merupakan pendapat yang kuat al-azhar dalam madhab Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat sebagian ulama yang lain, muqabil azhar adalah batal wudu. Menurut pendapat yang kuat di dua masalah ini, yaitu kalau di bagian bawah dan kemaluan asli dibuka atau atas tidak batal wudu. Menurut pendapat yang kuat. Ada sebagian ulama mengatakan batal wudu. Ya. Faedah pertama, lambung ma'idah letaknya berada di bawah tulang dada. Di bawahnya tulang dada, ini namanya lambung, ya. Dan di atas pusar, menurut pendapat yang kuat dari para fuqaha dan kedokteran. Di atas pusar, di bawahnya tulang, di atasnya pusar, di antara keduanya, ya. Faedah yang kedua, pada 4 masalah hukum lubang yang dibuat untuk mengeluarkan kotoran berbeda dengan hukum kemaluan yang asli. Sekarang yang kita ketahui tadi, nyentuh kemaluan batalkan wudu. Kalau nyentuh lubang ini yang dibuat, batalkan wudu enggak? Jadi keluarnya kencing bisa dari kemaluan asli, bisa dari lubang sini. Lah lubang sini hukumnya seperti dengan kemaluan atau beda? Karena mandang kemaluannya orang haram, tapi kalau mandang lubangnya sini, nyentuh kemaluannya sini haram, tapi batalkan wudu kalau nyentuh sini. Ini masalah khilafiyah di fikih. Lah, sebagian ulama mengatakan di sini, ya apa dikatakan? Apa yang tadi? Lah, tadi disebut dari awal. Pada 4 masalah, ya. Hukum lubang yang dibuat untuk mengeluarkan kotoran berbeda dengan hukum kemaluan yang asli. Di 4 masalah, lubang ini tidak seperti kemaluan asli. Di 4 masalah. Betul ya? Yang pertama, tidak batal wudu dengan memegang lubang yang dibuat. Kalau nyentuh lubang sini tidak batalkan wudu, tapi nyentuh kemaluannya batal wudu. Karena masuk golongan yang keempat. Yang batalkan wudu tadi menyentuh kemaluan sendiri. Meskipun kemaluan sudah tidak bisa keluar kencing, ketutup meskipun selama itu namanya kemaluan nyentuh ke wudu. Biasanya kalau nyentuh lubang sini tidak batalkan wudu dia sendiri. Misalnya Zaid ini Rasulullah dia wudu, setelah wudu nyentuh sininya tidak batal wudu. Tapi kalau nyentuh sininya batal wudu. Yang kedua, sedangkan memegang kemaluan yang asli dapat membatalkan wudu. Ada yang pertama, ya. Yang kedua, boleh bagi orang lain memandang kepada lubang yang dibuat. Nah, mandang kepada lubang dibuat apa-apa, tapi mandang kepada kemaluannya haram. Oke, ya. Karena mandang kepada auratnya orang lain haram. Kalau mandang hanya kepada lubang tidak haram. Ya. Tidak sah beristinja dengan batu pada lubang yang dibuat. Kalau misalnya satu orang yang lagi sehat walafiat, dia buang air kecil, boleh istinja pakai air, boleh pakai batu atau tisu kan? Kalau di kemaluan asli. Tapi kalau di lubang yang dibuat mau pakai tisu tidak bisa atau pakai batu.
Karena bagi badal tisu hanya khusus untuk kemaluan yang asli, bukan lubang yang dibuat. Ya. Sedangkan istinja dengan batu pada kemaluan yang asli hukumnya adalah sah. Nah, ya. Keempat, tidak wajib mandi jika berhubungan badan melalui lubang yang dibuat. Oke, misal, oke, jadi hubungan di lubang sini, misalnya ini, nanti tidak wajib mandi. Lain hanya kalau pakai kemaluan sendiri wajib mandi. Ya. Dan Katanya Habib Zain ini fuqaha tidak meninggalkan apapun, masalah besar kecil semuanya duduk ditulis semuanya. Ataupun yang terjadi tidak terjadi. Jadi, ya. Dan wajib mandi jika berhubungan badan melalui kemaluan yang asli. Mana asli? Ya. Apa sebenarnya? Larangan bagi seorang yang batal wudu. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ayat Masjidun Nisa. Aula maskum nisa. Aula. Ya. Aula. Yang ditafsiri oleh sebagian mereka atau ulama Iya. itu adalah bersetubuh. Iya. Bukan langsung. Betul. Nah, terus bagaimana dengan hubungan dengan dalil la sholat liman la wudu'a? Jadi untuk lamus nisa, aula maskum nisa itu mazhab Imam Syafi'i mengatakan, karena ini dari mereka ini memahami ayat satu ayat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah satu aula maskum nisa. Cuma Imam Syafi'i mentafsirkan aula maskum nisa dengan persentuhan, meskipun dengan syahwat atau tanpa syahwat itu bisa batalkan wudu. Imam Malik mengatakan persentuhan dengan syahwat. Imam Abu Hanifah mengatakan bukan persentuhan tapi hubungan badan. Nah, kalau ini hal perihal yang menyebabkan untuk wudu. Jadi ana la wudu liman la salat liman la wudu lahu, ini umum. Kita membahas, kita punya dua qadhiyah. Qadhiyah tidak mungkin salat kecuali dengan wudu. Qadhiyah yang pertama yang ayat itu membahas hanya tentang bagaimana batalnya wudu. Jadi batalnya wudu. Terjadi perbedaan, tapi bukan pemahamannya mereka tanpa dalil. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud aula maskumun nisa yaitu persentuhan meskipun dengan syahwat atau tanpa syahwat, punya dalil dari beberapa puluh hadis. Terus Imam Malik mengatakan persentuhan dengan syahwat, itu punya dalil juga. Mentafsirkan kalimat aula maskumun nisa dengan persentuhan dengan syahwat, itu juga punya dalil. Terus Imam Abu Hanifah mengatakan bukan, yang dimaksud bukan persentuhan tapi hubungan badan. Ya itu mereka juga punya dalil. Yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita mentafsirkan ayat tanpa dalil dengan perkiraan kita, itu tidak boleh. Tapi kalau mereka para ulama al-mujtahid mutlak, mereka tidak mentafsirkan ayat dan mentafsirkan hadis kecuali punya dalil dari ayat yang lain atau hadis yang lain yang membantu, yang membetulkan apa yang mereka pahami. Ya. Terus umpamanya ada orang yang tidak bermadzhab salah satu dari madzhab itu Awam. itu apa bisa dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah kita akidah. Kita bahas masalah fikih, masalah hukum. Yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang belum sampai ke levelnya derajatnya mujtahid mutlak untuk bertaklid kepada salah satu dari mazhab 4, wajib hukumnya. Kenapa kok wajib? Karena kita masih belum punya kemampuan untuk sampai naik ke levelnya derajatnya mujtahid mutlak. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita wajib bagi orang yang belum sampai derajat mujtahid mutlak, sama tidak ada satupun di zaman sekarang ini mujtahid dapat derajat mujtahid mutlak. Ya Allah, ada mufti sudah sulit. Jadi karena ada namanya mujtahid fatwa, ada namanya mujtahid nisbi, ada namanya mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak ini sulit untuk didapatkan setelah 200 Hijri. Setelah tahun 200 Hijri itu sulit didapatkan namanya mujtahid mutlak. Bahkan sebagian ulama setelah Qarn Tsadis. Ini masukkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah 300 Hijri sulit untuk dapat mujtahid mutlak. Yang ada mujtahid nisbi atau mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Seperti Imam Muzni, mujtahid nisbi. Dia Muzni di hakikah dia sudah mujtahid mutlak, cuma ikut pada Imam Syafi'i dan mujtahid nisbi. Dan seperti Imam Nawawi hanya mujtahid tarjih, tidak sampai ke dalam mujtahid mutlak ini. Dan kalau zaman sekarang sulitnya sulit, tidak bakal, sudah mustahil untuk dapat mujtahid mutlak. Yang artinya apa? Wajib bagi kita bertaklid kepada berpegang teguh kepada salah satu dari mazhab yang telah
terbentuk yaitu 4. Satu dari 4 ini Syafi'i atau Malik atau Abu Hanifah atau Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena akal ibadah kita sesuai dengan aturan hukum yang dipakai, yang dipahami dan diajarkan oleh mereka masing-masing. Jadi, kalau qadhiyahnya ahli sunnah wal jamaah itu akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu hanya selama di akidah Asy'ari atau Maturidi, maka dinamakan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sesuai dengan jalurnya Rasulullah dan sahabat juga ahli bait. Yang intinya apa? Intinya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari mazhab. Ya ini harus salah satu dari mazhab. Yang itu memegang Syafi'i, kebanyakan Syarq Asia itu mazhabnya Syafi'i. Mungkin pelajari mazhab Imam Syafi'i, bagaimana sholatnya, syarat-syaratnya dan lain, wudhunya, sholat-sholatnya dan lain-lain. Agar apa? Agar kita bisa kerjakan apa yang dikerjakan oleh mereka dengan betul. Kalau hendak dikategorikan awam, awam ini tidak tahu dia mau mazhab apa, tidak pernah seumur dengan kalimat mazhab. Jadi pemimpin mazhab ada berapa? Ada 4. Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad. Yang pertama kali ada adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik berjumpa dengan Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Hanifah. Bagaimana hukum sholatnya orang dewasa yang sering bersentuhan dengan anak kecil yang belum balik ketika sholat? Anak perempuan. Orang dewasa ini kan sholat dekat dengan anak yang berbalik, kakinya sering berdekatan. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak menyentuh. Kecuali kalau hanya nyentuh, meskipun kita yang anak kecil tadi, meskipun kita yakini di pempesnya ada, kan tidak apa-apa. Selama tidak makan kita, hanya nyempet aja, nyempet. Iya. Al-Malmus dan Lamis itu kan yang jelas ada yang perbedaan, bahwa yang Malmus itu tidak ada pendapat ya. Ya ada pendapat. Berarti kita itu pakai niat. Tidak perlu niat. Tidak, maksudnya tidak perlu niat, kita tahu hukumnya aja. Waktu kita disentuh, kita mau karena sekarang itu disentuh sama dia. Ya itu mau pakai pendapat yang mu'tamad, ayo wudu lagi. Tidak, ada mau pakai itu misalnya menjalankan sholat. Ya itu sangat sulit ya. Ya. Misalnya yang Malmus itu memang saya nggak nyentuh, nggak sengaja nyentuh, Itu. tapi kesentuh. Itu berarti tak batal kalau menurut pendapat yang mu'tamad ya batal. Cuman anak mau pakai pendapat Imam Nawawi dipindah aja sudah. Al-Malmus laisa kalamisin. Pendapat yang Al-Malmus kalamis. Lagi pendapat yang kedua mengatakan enggak. Itu boleh juga dipakai. Jadi waktu kita tawaf satu dari 2 cara. Mau taklid kepada Imam Malik atau mau taklid kepada gul daripada gulnya Imam Syafi'i, katakan kalau Malmus. Jadi itu boleh, itu satu dari 2. Atau enggak, anak mau pakai pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad ini setiap kali kesentuh wudu lagi aja. Dan sulit untuk menyelesaikan, apalagi di waktu zahmah, waktu penuh. Seperti Ramadan itu, kalau umroh Ramadan sebanyak full. Itu mustahil untuk bisa pakai pendapat Imam Syafi'i. Karena orang begitu sampai semua segitu besarnya kematof itu ya full lah. Dan ini mau masuk ke kamar mandinya kayak dari sini kemana? Kira 60 ya. Ini dan ini mau balik sana lagi, mau balik lagi, kau juga pintunya tidak boleh masuk. Kesulitan ini. Begitu. Jadi sebelum wudu niat taklid kepada Imam Malik atau niat taklid kepada Ghul Malmus laisa kalamisin. Ya. Ada yang punya pertanyaan? Apakah boleh mencampurkan 2 mazhab di dalam satu ibadah? Ada namanya taklid, ada namanya talfiq. Taklid itu kita pakai pendapatnya ulama yang lain selain madhabnya kita. Misalnya kita waktu mau tawaf pakai pendapatnya Imam Malik, sedangkan kita orangnya Syafi'atul madhab. Madhabnya kita Syafi'i, itu hukumnya boleh. Man qallada 'aliman ladiyallah saliman. Ada namanya talfiq. Ada namanya talfiq itu menggabungkan keringanan dari seluruh mazhab jadi satu, sehingga terbentuk satu hukum yang tidak ada mazhabnya. Misalnya apa? Misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah nikah kecuali dihadiri oleh wali, dihadiri oleh 2 orang saksi. Dalam mazhab Imam Malik tidak, saksi tidak harus, yang penting wali. Dalam mazhab Abu Hanifah
Wali tidak harus, yang penting saksi. Dalam madhabnya Pak, kalau misalnya satu orang Syafi'i mau taklid kepada Imam Malik mengatakan tanpa saksi, kemudian mau taklid juga kepada Abu Hanifah yang mengatakan tanpa wali. Lah ceritanya ngomong sama perempuan, saya nikahkan diri saya kepada kamu, kalau saya terima nikahnya harus. Bedanya dengan zina apa? Bedanya, nah sekarang ada yang mengatakan hal tersebut, di antaranya Dawud al-Zahiri. Dawud al-Zahiri mengatakan kalau selama perempuan balik Pak Adil Rasul bisa nikah diri sendiri meskipun tanpa wali tanpa saksi. Tapi pendapat saya ini tidak bisa dipakai, bertentangan dengan ijma'nya ulama lain mengapa? Begitu. Ya. Al-muhalil wal muhalal Muhalil ini kalau satu orang misalnya Z ini punya istri, ya Hindu, dicerai 3. Tidak mungkin setelahnya Z kembali lagi pada Hindu kan, kecuali hatta tangkiha zaujan sampai Hind ini nikah dengan orang lain, yaitu misalnya Amr. Lah, waktu mau nikah dengan Amr tujuannya adalah dia misalnya Z ini bilang ke Amr, ya Amr, kamu nikahi istri saya, setelah selesai nanti setelah kamu hubungan kamu cerai. Ini namanya muhalil. Lalu hukumnya muhalil itu apa? Katanya Imam Syafi'i, kalau itu syarat disebut dalam akad nikah, itu baru yang masuk dalam keadaan la'n. Termasuk orang dilaknat. La'anallahu muhalil. Saya nikahkan kamu dengan syarat kalau kamu sudah masuk kamu cerai. Tapi kalau tidak ada, yang terjadi tidak hanya ini, bos dia sepakat dengan ini. Jadi sepakat dengan Umar. Dijelaskan masalahnya begini. Nah, hukumnya gimana? Menurut mazhab Imam Syafi'i makruh, bukan haram. Menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dapat pahala. Kenapa? Karena bantu ini bisa kembali ke sini. Menurut pendapatnya Imam Malik, ini orang kayak kambing laki ini dipinjamkan. Katanya Imam Malik, Taisul Musta'ab. Taisul Musta'ab. Ini semua kalau apa? Tanpa ada syarat yang disebutkan di waktu akad, hanya pas perjanjian di antara mereka sendiri. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau misalnya Zaid itu mencerai istrinya 3, talak 3. Kalau talak 1 atau 2 tidak perlu muhalil. Tapi kalau sudah talaknya 3 perlu muhalil kan? Nah, ini Hindun ini tidak bisa kembali kepada Zaid kecuali syarat-syaratnya terpenuhi. Pertama, syarat yang pertama, ini iddahnya Hind dari Zaid telah selesai. Harus selesai dulu iddahnya. Setelah selesai iddahnya, syarat yang kedua, nikah dengan suami kedua, nikah yang sah. Syarat yang ketiga, syarat yang ketiga ini suami kedua telah masuk hubungan badan sama dia. Syarat yang keempat, suami yang kedua mencerai dia tolak bain, bukan tolak raj'i. Syarat yang kelima, selesai iddahnya dari suami kedua. Kalau 5 syaratnya terpenuhi, maka ini boleh kembali lagi ke sini. Jadi boleh kembali dengan berapa syarat? 5. Syarat yang pertama apa? Selesai iddah dari suami pertama. Yang kedua, akad nikahnya dengan suami kedua nikah yang sah. Tidak ada syarat-syarat yang batalkan, misalnya harus cerai dan lain-lain. Syarat yang ketiga, hubungan badan. Yang keempat, dari suami kedua mentalaknya dia mentalak bain, karena talak itu dibagi menjadi 4. Ada di antara yang keempat atau di empatnya namanya talak raj'i. Ada talak bain, ada talak raj'i. Ini harus talaknya talak bain. Yang kelima, selesai masa iddahnya dari yang suami kedua. Nah, kalau sudah 5 syaratnya sudah terpenuhi, maka boleh akad lagi ke sini dan ini punya tingkat talak lagi. Abu, 5 syaratnya apa kan? Syarat yang ketiga yaitu harus terjadi hubungan badan. Ini menurut pendapat yang kuat dari seluruh ulama madhab dan dari seluruh ulama sahabat dan tabi'in, kecuali 2. Sa'id bin Musayyib sama Sa'id bin Jubair. Beliau berdua mengatakan cukup dengan akad nikah meskipun tidak terjadi hubungan badan. Semua ayat
di Al-Quran, dari awal Quran sampai akhir Quran, yang mengatakan tentang lafaz zawaj sama lafaz nikah artinya akad, kecuali di satu ayat artinya hubungan badan, hatta tankiha hatta wadi'ah. Perlu dipahami, semua ayat yang di Al-Quran yang menyatakan lafaz zawaj atau lafaz nikah artinya akad nikah. Zawaj itu kan babiltu siro, artinya itu lafaznya nikah itu atau lafaznya zawaj. Kecuali di satu ayat artinya bukan akad, artinya apa? Hubungan badan. Hatta tankiha zawjan ghairah hatta wadi'a zawjan ghairah. Tidak cukup dengan akad aja. Kecuali Sa'id bin Musayyib sama Sa'id bin Jubair nyatakan cukup dengan akad meskipun tidak pakai hubungan badan. Kalau ini, Apa? kalau ini, misalnya tidak berdiri, Impoten. Tidak boleh. Harus ada intisar meskipun tidak keluar sperma. Kalau untuk pendapat yang kuat harus ada intisar, harus ada berdiri, tapi meskipun tidak keluar sperma, boleh kembali sah. Tapi kalau tidak berjam sekali tidak sah. Jadi, kenapa kok sampai harus harus nikah dengan orang lain? Sanksi bagi ini, karena ngelewatin batas waktu mencerai. Cerai 1-2, bukan terus marah. Dicerai 3, dicerai 100. Bahkan orang datang ke Abu Hanifah, datang kepada Ibn Abbas, ya saya ini karena anak sudah cerai istrinya 100. Katanya inti dari 1 ke 3 haknya inti, dari 4 sampai 100 inti orang zalim, ngelewatin batasnya Al-Quran. Nanti kadang orang begitu marah, terus 100, cerai 100. Setelah itu mau nyesel mau nyari keluar ulama. Ya Allah, cari gulnya ini, gulnya itu, gulnya itu, gulnya itu. Pendapatnya ini, pendapatnya itu. Nanti tapi sebelumnya dari pikir dulu. Ya. Bagaimana hukumnya suami pertama memaksa suami menceraikan mandir dengan nikah? Ini ada kejadian. Suami pertama maksa. Memaksa suami kedua tidak mau cerai. Ini setelah nikah, ini kan ini jadi kesepakatan nih sama ini. Iya. Oke, kemudian ini setelah nikah tidak mau nyerahin, tidak punya hak untuk maksa ini. Tidak punya hak untuk maksa ini. Untuk itu. Siapa nyuruh tidak nyari orang yang jelas? Sama kayak satu sahabat ini nyuruh temannya untuk minangkan dirinya dengan fulana, untuk minang fulana. Jadi mau berangkat sendiri malu, nyuruh temannya untuk minangkan fulana untuk dirinya dia. Sudah dibawain hadiahnya semuanya untuk minang. Berangkat, ternyata itu perempuan tersebut lebih suka kepada ini daripada ini. Akhirnya nikah dengan itu. Ditanya besok kabar, apa kabarnya? Setuju apa enggak? Karena sudah akad sama dia kan. Ya bagus. Jadi begitu. Caranya apa yang lebih utama gitu. Jadi kalau apa nama itu selama ini sudah menjalani nikah dan mungkin kembali lagi kepada suami pertama kecuali masalahnya terpenuhi. Ya. yang sulit itu lafaz tolak antara yang sore dengan wilayah yang membedakan. Tidak buat lafaznya sorry ada ketentuannya. Jadi lafaz itu dibagi apa? Talak itu dibagi menjadi berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Dari awal bab talak sampai akhir bab talak, enti di semua fikih Syafi'i dibagi menjadi 4. Pertama, dari segi lafaz yang diucapkan. Dari apa sih? Segi lafaz yang diucapkan dibagi menjadi 3. Sorry, kinayah. Yang ketiga la sorry wala kinayah. Apa enggak? Jadi talak dibagi berapa? 4. Dari 4 keadaan kita pandang. Pertama dari segi lafaz dibagi menjadi berapa? Sorry, kinayah. Yang ketiga la sorry wala kinayah. Apa artinya sorry? Artinya sorry itu jatuh talak meskipun sang suami niat akan talak apa tidak waktu melafazkan ucapan tersebut. Itu namanya sorry. Yang kedua kinayah. Kinayah artinya apa? Tidak jatuh talak kecuali dia niat talak waktu mengucapkan. Pas bareng. Tapi kalau niatnya setelahnya, sebelumnya enggak. Yang ketiga, la kinayah wala sorry. Tidak jatuh talak meskipun niat untuk talak. Itu yang pertama dari segi lafaz. Dari segi yang kedua, dari segi keadaan istri waktu dicerai. Ada kalanya dia keadaan suci, ada keadaan haid. Nah itu dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 3. Bid'i, sunni,
tiga, la bid'i wala sunni. Dari keadaan istri waktu dicerai, ada kalanya istri waktu suami mengatakan tolak tuh bisa kamu saya cerai misalnya. Itu istri yang badan haid atau istri yang badan suci, beda hukumnya. Kalau dalam keadaan haid itu namakan tolak bid'i. Kalau dalam keadaan suci namanya tolak sunni. Ada yang ketiga namanya la bid'i wala sunni, seperti mencari istri masih kecil. Yang ketiga, dari segi terdapatnya iwad atau tidak. Misalnya dibagi menjadi dua, ya. Khul'i adi. Tolak khul'i, tolak adi. Tolak khul'i ini suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu kasih saya 1 juta maka kamu saya cerai. Itu namanya tolak khul'i. Yang kedua tolak adi. Tolak adi enggak, kamu saya cerai, tidak pakai ada apa-apa, tidak pakai ada imbasan apapun, balasan apapun. Itu namanya tolak adi. Yang keempat, dari segi dibolehkannya merujuk atau tidak, dibagi menjadi dua. Ada namanya tolak raj'i, ada namanya tolak ba'in. Tolak raj'i ini selama suami bisa setelah mencerai masih boleh merujuk meskipun tanpa akad baru, tanpa keridhaan perempuan. Nah, tolak ba'in dibagi dua. Namanya ba'in bainuna sughra, ba'in bainuna kubra. Ba'in bainuna sughra ini seperti khul'i, ba'in bainuna sughra, atau tolak 1 dan 2 habis masa iddahnya, ba'in bainuna sughra. Tolak ba'in bainuna kubra ini tadi masalah ini. Ini masalah namanya ba'in bainuna kubra, yaitu kalau suami mencari istrinya tolak 3, maka tidak boleh kembali kecuali dengan 5 syarat. Di sini masuk ke sini. Jadi talak itu dibagi menjadi berapa? 4 keadaan. Yang pertama dari segi dibagi menjadi apa? Sorry, kinayah, dan sorry. Yang kedua dari segi kondisi perempuan waktu dicerai. Apakah dia dalam keadaan suci atau haid? Dibagi menjadi bid'i, sunni, dan bid'i. Yang ketiga dari segi dapatnya iwad atau tidak, dibagi menjadi khul'i. Wah, jangan 5 menit, khul'i sama adi. Yang keempat dari segi dari segi bolehnya merujuk apa tidak, yang khul'i sama ba'in. Ba'in dibagi menjadi 2, sughra, kubra. Lah ini urusan ini ada perinciannya masing-masing. Cuma yang paling penting katanya ulama, kalau ente mau hafal secara global dulu, baru perinciannya turun. Kalau ente langsung menghafal syaratnya di sini, kemudian syaratnya di sini, kemudian syaratnya di sini, nanti akan jadi campur aduk. Ini maklumat. Bisa maklumat sini masuk ke sini masuk ke sini. Tapi apa secara menurun dulu? Makanya kita tulis babul wudu kita satu-satu supaya waktu kita turun akan turunnya pelan-pelan. Itu pun harus ada yang namanya pulpen sama kertas. Kalau dengar gendong sampai besok pagi setengah maklumat hilang, seminggu lagi dari tidak. Kalau masih ditulis, dihafalkan, itu masih insya Allah. Karena apalagi bab talak ini sulit. Kita sekarang ini darahnya bab wudu keluar dari talak. Karena memang masalah narik masalah. Untuk tidak kembali ke faraid. Faraid tadi sudah lagi. Ada banyak pertanyaan? Baca cara sholat qada itu bagaimana? Waktu pelaksanaannya dan Pokok fardu, pokok sunnah. yang kita tinggalkan masih muda kan? Iya, pokok fardu. Menurut pendapatnya ulama, qada fardu itu boleh dikerjakan kapanpun. Meskipun setelah sholat subuh, meskipun setelah sholat asar, kapanpun bisa kita kerjakan. Qadha itu kan begini, sholat itu dibagi dua kan, ada namanya sholat sunnah, fardu, ada namanya sholat sunnah. Namanya apa? Fardu. Bagi dua. Sudah. Sunnah ini dibagi menjadi 3. Ya. Sunnah yang punya waktu khusus, sunnah yang punya sebab yang khusus, sunnah yang mempunyai tidak punya waktu, tidak punya sebab. Kita sekarang bicara masalah fardu. Fardu ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Nah, hukumnya bagaimana? Kalau kita tinggalkan dulunya pernah kita tinggalkan, kita lihat bagi dua. Ninggalkannya setelah masuk usia balik. Setelah apa? Balik. Setelah balik. Atau sebelum balik. Kalau meninggalkannya setelah usia balik, maka wajib untuk diqadha. Wajib untuk diqadha. Kapan qadhanya? Nah, menurut pendapat yang kuat, ini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat, kita tidak boleh menggunakan sedikit pun dari waktunya kita kecuali untuk qadha. Pagi, siang, sore, malam. Dan ini dinyatakan agak sulit. Ini pendapat yang kuat. Tapi ada sebagian ulama, diantaranya ini ikhtiarnya Imam Abdullah bin Al-Haddad, kita katakan kepada dia, kamu ninggalkannya berapa tahun sholat waktu itu? Oh, sekitar mungkin 4 atau 5 tahun. Kita ambil 5 tahun sudah misalnya. Nah, setelah 5 tahun kan sholat jumlahnya banyak. Lah 5 perharinya 5 dikalikan 12 bulan dikalikan 5 tahun, kan jumlahnya besar. Nah, ini sangat sulit kan? Nah, bagaimana cara kita ini bisa mengqadha dengan mudah? Setiap kita sholat zuhur, sholat lagi 1 kali sampai 5 tahun selesai sudah qadhanya. Kalau ente bisa 2 kali, oh berarti sampai 2 tahun setengah selesai sudah sama. Kalau kita misalnya kita sholat zuhur kemudian sholat lagi qadha, sholat asar sholat lagi qadha, sholat maghrib sholat lagi qadha. Jadi supaya apa? Tidak berat tapi di qadha. Itu pendapat yang kedua. Ya, kita tadi kepada ulama yang menyatakan boleh dicicil. Tidak harus sampai dia bisa sewaktu yang boleh. Wah, pendapat yang pertama dari Syafi'i sulit. Dinyatakan sulit sama sekali, jangan sulit. Kita apa untuk ini 24 jam untuk sholat terus, itu sangat sulit. Ya, kita lihat pendapat yang kedua. Apa? Pendapat yang kedua, yaitu setelah sholat zuhur sholat lagi, sholat asar sholat lagi, sholat maghrib sholat lagi. Daripada kita sholat ghabriyah dan ba'diyah, sedangkan kita masih punya utang fardu dalam keadaan kita masih sudah balik, itu mendingan kita qadha fardu dulu. Karena Allah tidak menerima amalan sunnah sebelum fardunya sempurna. Jadi selesaikan dulu, jangan sholat ghabriyah. Nah, kalau dia ghabriyah sama ba'diyah, Anda tidak mampu jadi qadhanya, tidak, qadhanya dulu kan. Qadhanya bereskan dulu sampai selesai, baru setelah selesai ditambah ghabriyah sama ba'diyah. Nah, ini apa? Kalau sholat yang setelah balik. Ada kan sebelum balik, anak dari mulai balik sholat terus, alhamdulillah. Cuman anak ingin qadha dari mulai sebelum balik. Ini ada 2 keadaan. Ada berapa keadaan? 2. Ada kalanya sebelum mumayyiz, ada kalanya setelah mumayyiz. Sebelum mumayyiz artinya dari mulai lahir sampai umur 7 tahun. Yang kedua, dari setelah mumayyiz umur 7 tahun sampai dia balik. Nyambung dah? Nah, kalau dari setelah mumayyiz sampai dia balik, ada pendapat kuat dari Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah diqadha. Ini artinya apa? Sunnah. Tidak wajib. Supaya apa? Supaya dari mulai usia mumayyiz dia tetap sholat, sudah sholat. Ada sebagian ulama yang lain katakan juga disunnahkan. Ada pendapat apa? Yang juga disunnahkan dari mulai dia lahir. Dihitung dia. Anak lah dulu baliknya umur berapa? Umurnya umur 13 baru balik anak. Oh iya, usahakan qadha 13 tahun. Dia usaha 13 tahun sholat zuhur lagi, asar lagi. Supaya apa? Supaya dari mulai dia lahir sampai dia masuk usia balik semuanya. Tapi ini nomor 2, yang paling penting yang setelah. Yang paling penting setelah dia balik. Nah, ini semua kalau yang masalah fardu. Iya. Nah, kalau masalah sunnah. Nah, kalau masalah sunnah sudah kita tahu ada sholat punya waktu, ini sunnah diqadha, sunnah. Ada kalanya sholat sunnah yang sholat datus sebab punya sebab tertentu, bukan wajib tertentu, ini tidak bisa diqadha. Tidak sah kalau diqadha. Ini ada kalanya sholat apa? Nafil mutlak, tidak punya sebab, tidak punya waktu, ini sunnah juga diqadha, sunnah juga. Makanya katanya Sahibul Irsyad, wa tuqdha dzatu waqtin wa 'adatin la sababin. Katanya Sahibul Irsyad, wa tuqdha dzatu waqtin wa 'adatin la sababin. Lah ini perihal semua kalau untuk pribadinya dia sendiri, untuk zat sendiri. Tapi kalau kita mau ngotot soalnya orang lain,
Misalnya abahnya kita sebelum meninggal beberapa hari tidak sempat sholat karena kata itu sakitnya. Bagaimana posisinya kita sebagai anak? Apakah kita qadha atau kita bayar fidyah? Itu ada 3 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama, pendapat yang mu'tamad, itu tidak bisa diqadha, tidak bisa dibayar fidyah. Bukan seperti puasa. Pendapat yang kedua, diqadha, sunnah diqadha, wajib untuk diqadha, anaknya bisa qadha. Pendapat yang ketiga, dikeluarkan atas setiap sholat satu mud itu 750 gram beras. Kasihkan ke fakir miskin atas setiap sholat yang orang tua kita dia tinggalkan sebelum dia meninggal karena sakit, faktor dan lain-lain. Nah, katanya Imam Subki yang lebih utama kita gabung antara ini sama ini. Kita qadha juga kita keluarkan mudnya, kafarahnya. Jadi, lah qadha boleh dibagi sama anak-anaknya semua. Kalau punya anak 3, 4, dibagi 3 antara mereka. Setiap orang sholat 5 waktu berapa hari dijumlahkan bagi mereka. Begitu juga dikeluarkan mudnya. Misalnya 20 salat dia meninggal sebelum meninggal, dikeluarkan 20 mud. Ini masalah qadha. Ayo. Termasuknya nadar. Apa? Nadar. Nadar apa? Misalnya nadar sholat sunnah apa? Misalkan pernah orang yang meninggal pernah nadar sholat. Tidak batal nadar dengan batal dia. Nah, ayo. Ada yang punya sekarang? Jadi di situ itu maka alaihi sholatul, sholatul fardhu. Itu di situ itu apa karena masa keadaannya sehat? Enggak, karena dia dikatakan ini kalau dia dikatakan punya qadha artinya waktu dia meninggalkan dalam keadaan min ahlil fardhi. Tapi kalau dia waktu sebelum meninggal bukan karena dia tidak sholat karena sadar, tidak, karena tidak sadar, berpingsan sudah. Pingsan berhari-hari di rumah sakit, setelah 2 minggu pingsan, tidak sadar sama sekali, kemudian meninggal, wajib juga tidak sama sekali, karena bukan min ahlil fardhi aslan. Ya. Berarti kalau disengaja orang tua kita meninggalkan sholat sengaja, berarti kita keluarkan 750 gram ini. Iya, menurut pendapat yang kedua, pendapat yang mu'tamad apa? Tidak bisa dibayar dengan fidyah, tidak bisa diqadha. Itu pendapat yang mu'tamad. Ada sebagian ulama mengatakan bisa dibayar dengan 750 gram per sholat. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan diqadha, tidak perlu dibayar fidyah. Anaknya yang qadha. Sholat itu dia. Usolli fardhu dhuhri li abi fulan bin fulan Allahu akbar. Usolli fardhu al-asri li ummi fulan bin fulan. Sampai selesai qadhanya. Cuma katanya ulama yang lebih utama ente kalau fidyahnya naik berarti kerjakan 2 ini, qadhakan dan dikeluarkan fidyahnya kalau mampu. Fidyah kalau mampu. Boleh kalau Imam Subki juga kerjakan katanya ulama Imam Subki juga kerjakan kepada sebagian dari kerabatnya. Imam Subki termasuk ulama besar, selevel Imam Nawawi. Jadi dia juga mengerjakan atas sebagian kerabatnya yang meninggal punya utang sholat. Lain hanya kalau punya utang puasa, beda hukumnya. Ya. Sudah. Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Summa al-jami' ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sadatan ala Syekh Al-Mutin. Summa al-jami' syafi'in wa syafi'in wa sayyidina Rasulullah lalu dengan Allah dan tiga syafi'in dan sayyid dan Allah taala ini. Summa al-jami' jangan sebenarnya ويثبت ما قرأنا في صدورنا ويجعلنا ويلمنا حجة لنا علينا على هذه الصالحات جارنا الإسلام والآخرة وإلى حضرة